أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، إخواني وأخواتي في الله, a'azzallahu wa iyyakum. Kita masih berbicara tentang syurga, sifat-sifat syurga, penghuni-penghuninya, apa yang ada di dalam syurga, dan hal-hal yang terkait dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hal yang terkait dengan syurga adalah adanya orang-orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Jadi tidak dihisab sama sekali. Hisab artinya dihitung. Mereka masuk syurga tanpa dihisab. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Uridat alayyal umam." Telah diperlihatkan kepadaku semua umat. Dan ini wallahu alam di dalam mimpi beliau, dan mimpinya para nabi itu hak. Mimpinya para nabi hak. Namun mimpi kita atau mimpi manusia setelah nabi, setelah sahabat yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa benar, bisa salah. Tapi kalau yang dilihat sesuai dengan ciri-ciri yang ada, sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih terkait dengan ciri-ciri Nabi, kalau ada seseorang melihat sosok yang mengaku Nabi di dalam mimpinya dan cirinya persis seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, maka dia betul-betul melihat Nabi. Dia betul-betul melihat Nabi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jikalau dilihat di dalam mimpi tidak mungkin mengajarkan ajaran baru. Mengajarkan ajaran baru yang disampaikan kepada orang yang melihat beliau di dalam mimpinya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya dapat amalan baru dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi saya, dustakan. Karena amalan itu sudah selesai, sudah tuntas. Syariat Allah sudah tuntas. Ini perlu kita ingat, jangan sampai kita kemudian keliru dalam menyikapi orang-orang yang mengaku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ada sebagian membawa amalan-amalan baru, wirid-wirid baru, ngakunya langsung dapat wangsit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hal yang tidak boleh dibenarkan. Tidak boleh dibenarkan karena tidak ada amalan baru sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada hadis ini, Nabi mimpinya Nabi hak.
Apa yang diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperlihatkan kepadaku semua umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayb wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulan wan nabiyya laysa ma'ahu ahad. Aku melihat seorang nabi yang bersamanya, artinya pengikutnya yang membenarkan nabi tersebut berjumlah 3 sampai 9 orang. Ada nabi yang pengikutnya hanya 1 orang. Dan ada nabi yang hanya diikuti oleh 2 orang. Dan ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kebenaran itu tidak ditimbang dari banyaknya pendukung. Tidak berarti semua yang didukung oleh banyak manusia itu benar. Kebenaran tidak dilihat dari seberapa banyak jumlah pendukungnya. Tapi kebenaran ditimbang dengan apa? Kesesuaiannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah mengapa para ulama salaf mengingatkan kita, wala taghtar bi kathratil halikin. Jangan terperdaya dengan banyaknya orang-orang yang binasa, yang mendukung kebatilan. Nabi lo ini, nabi dapat wahyu dari Allah, didustakan oleh seluruh umatnya kecuali 1-2 orang. Bayangkan nabi. Maka kalau antum berdakwah didustakan, itu wajar. Nabi saja didustakan, diperangi, didustakan oleh semua umatnya. Hanya 1 yang dukung, ada yang 2 yang dukung, ada 3, ada 9. Maka ini pelajaran penting. Kebenaran tidak dilihat dari banyaknya orang yang mendukung satu pemikiran atau pengikut. Pengikutnya pasti benar, belum tentu. Si fulan pengikutnya sedikit pasti salah, belum tentu. Islam tidak menimbang kebenaran itu dengan banyak atau sedikit pendukungnya. Tapi timbangannya apa? Jelas. Timbangannya Al-Quran dan Sunnah. Dan Quran dan Sunnah pun harus difahami dengan pemahaman yang benar. Kembali kepada pemahaman orang-orang yang belajar langsung dari Rasulullah. Siapa mereka? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang lebih tahu maksud dari ayat-ayat Allah. Mereka yang lebih tahu maksud dari apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Limadha? Karena mereka langsung belajar dari sumbernya. Dan mereka lah yang hidup ketika wahyu itu turun. Maka jalan keselamatan itu kembali kepada mereka. Jadi sekali lagi kita berdakwah, didustakan orang, diolok-olok, jangan berkecil hati. Kita dianggap ini, dianggap itu, selama Anda benar jangan berkecil. Ingat ya Allah, Nabi saja didustakan, apalagi kita orang yang banyak kelemahannya. Ini Nabi bawa wahyu, bukan wahyu lagi ikhwana fillah, mukjizat. Mereka itu melihat langsung mukjizat, didustakan. Jadi jangan suka baper. Kalau bahasa sekarang Pak, antum nasihat ditolak, dicela, lalu bawa perasaan. Wis aku ndak gelem dakwah lagi wis. Ya Allah. Wis aku tidak mau nasihati lagi. Kenapa? Aku selalu ditolak. Ya akhi. Anas, manusia. Hakada manusia. Jangankan ente, Nabi Muhammad ditolak. Bahkan jangankan Nabi, Allah pun diperangi oleh manusia. Sampai saat ini. Bukankah banyak aturan-aturan Allah yang diperangi oleh manusia. Jadi jangan berkecil hati dengan banyaknya orang yang tidak
mau mendengarkan nasihat. Terkecuali kalau kita ditolaknya karena akhlaknya kita, berarti kita harus evaluasi diri. Terkadang ada orang berdakwah ditolak itu bukan karena apa yang dia sampaikan, tapi orang menolak kenapa? Karena akhlaknya, karena sikapnya. Ya berarti kita harus mengevaluasi diri. Tapi kalau kita antum sudah menyampaikan kebenaran kepada kawan antum dengan cara yang baik, dihina, direndahkan, ditolak, ya Allah. Ingat para nabi seperti itu. Itu sunnatullah, ya, sunnatullah. Kalau kita tidak ingin dimusuhi orang, ya jangan berdakwah. Jangan memberi nasihat. Ya. Tapi ada resikonya. Orang yang tidak berdakwah, tidak memberi nasihat, atau berdakwah sesuai dengan selera manusia. Opo karepe tak turuti. Itu na'udzubillah. Wan nabi wa laysa ma'ahu ahad idh rufi'a li sawadun 'azim. Kemudian kata Nabi SAW, bahkan kemudian tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sawadun 'azim, sekumpulan orang yang besar jumlahnya. Fadhanantu annahum ummati. Aku mengira itu adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuh. Maka dikatakan bukan, ini adalah Musa dan kaumnya. Artinya pengikutnya Nabi Musa itu banyak. Walaupun Nabi Musa itu nabi yang subhanallah juga paling sering diceritakan di dalam Al-Quran, nabi yang paling banyak mendapatkan cobaan dari umatnya. Ngadepin siapa? Nabi Musa itu Bani Israel, manusia yang paling buruk perilakunya terhadap para nabi. Betul-betul watak terburuk. Anda bisa bayangkan Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah melalui siapa? Musa alaihi salatu wassalam. Yang sebelumnya mereka ditindas oleh Fir'aun. Penindasan Fir'aun itu luar biasa. Kejamnya terhadap mereka. Dibunuh anak laki-laki mereka, yang perempuan dibiarkan hidup, itu pun aset-aset mereka dirampas. Karena Fir'aun menganggap Bani Israel itu pendatang ke Mesir. Mereka datang ketika masanya Nabi Allah Yusuf. Aset-asetnya dirampas. Dan Bani Israel diperbudak, diperintahkan menjadi budak bagi orang-orang Mesir. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Beliau punya Fir'aun jangan disebut beliau. Fir'aun ini membuat kebijakan apa? Membunuh anak laki-laki karena mendengar informasi ada seorang laki-laki yang akan mengambil kekuasaannya, yang akan menjatuhkan kekuasaannya. Apa yang dilakukan Fir'aun? Dia menyuruh, yakni mereka-mereka yang ngurus lahirnya bayi melihat siapa laki-laki yang lahir dibunuh. Tak kejamnya apa? Dan Allah Azza wa Jalla wa makaru wa makar Allah. Mereka buat makar, Allah punya makar yang lain. Musa selamat. Nabi Allah Musa selamat. Dan itu saja. Sudah selamat lahir, sing melihara sapa? Keluarganya Fir'aun. Itulah kalau Allah punya kehendak, khalas. Rencana apapun yang dilakukan oleh seluruh manusia, bukan sebagian, seluruh manusia, tidak akan terjadi. Tidak akan sukses rencana mereka. Itulah kawan fillah, pentingnya kita hanya bersandar kepada Allah. Allah. Manusia ini jangan dilihat, Pak. Lihat manusia ini tidak ada apa-apanya. Jangan dilihat seperti Tuhan. Kalau tidak kerja sama fulan, tidak mangan aku. Loh, hati-hati, Pak. Gara-gara fulan cari muka. Gara-gara Allah dia tidak berani menyampaikan kebenaran. Ya Allah. Allah Azza wa Jalla. Bersandar kepada Allah. Hidup ini lihat Allah.
Bagaimana makarnya Allah? Terhadap siapa? Fir'aun. Sampai Musa besar, Musa belani Bani Israel. Dan tidak hanya itu, tidak hanya Musa membelani Bani Israel, diperlihatkan di hadapan Bani Israel mukjizat-mukjizatnya Nabi Musa. Sampai mukjizat yang dahsyat yang mereka saksikan. Apa? Terbelahnya lautan. Setelah itu Pak, nurut Bani Israel sama Musa. Bahasa kita apa? Diganyang. Diganyang entek. Musa, apa yang dilakukan disampaikan oleh Musa, mereka tentang. Mereka tentang. Itu setelah mereka menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa. Wataknya Bani Israel, pembunuh para nabi. Maka kalau Bani Israel itu membunuh orang-orang Muslim, ya Allah, itu bagi mereka segini, tidak ada nilainya. Nabi dibunuh kok. Terbanyak membunuh para nabi, bukan dai loh ya, utusannya Allah. Terus mendapatkan godaan-godaan dan kurang ajar terhadap Nabi Musa, Nabi Allah Musa. Tapi Nabi Musa tetap bersabar, dakwah kepada mereka. Terus dikanya. Itu juga pelajaran buat kita. Seorang muslim, terutama kita, baik sebagai dai atau orang tua, intinya kita yang punya atau yang punya tanggung jawab mendidik, mengajar, harus punya kekuatan sabar yang luar biasa. Sekali lagi, jangan suka ngambekan, termasuk sama anak. Diganyang anak, doakan. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma hdi liqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah. Ojo kemudian mengeluarkan statement-statement yang na'udzubillah. Ana durhaka, dilaknat kamu, terlaknat, na'udzubillah. Kotor. Dan itu pernah saya dengar Pak dengan telinga saya. Ana tak kuat sama anak Ustaz. Wallah kepin tak bunuh anak. Tak usir, mal'ud. Nerotok kita orang. Daripada ente laknat anakmu dewi, kenapa dak ente doakan? Ya akhi. Kalau didoakan, bisa jadi dia nanti besar lebih baik. Bisa jadi dia menjadi orang yang saleh. Betapa banyak orang yang dulunya rusak, akhir hidupnya menjadi baik. Ini pelajaran, itu salah satu pelajaran penting ketika kita membaca kisahnya para nabi. Kita disuruh lebih kuat kesabaran kita dan punya sifat rahmat terhadap orang-orang yang kita dakwai. Itu yang saya katakan, jangan baperan. Jangan mudah omongan orang bawa perasaan. Akhirnya apa? Lo ngorong diri di rumah. Lo kepo. Hadapi dakwah, sampaikan. Ini Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bayangkan Mbak. Jadi kalau kita orang ngadepin orang yang keras kepala. Ingat, ya Allah, iya sih Nabi Musa kena Bani Israel. Iku ledemen Bani Israel itu Pak. Bani Israel itu watak buruknya tidak ada yang mengalahkan itu. Mereka kurang ajar dengan Nabi Musa, menyelisihi Nabi Musa sampai pada Nabi Muhammad SAW. Mereka tetap memerangi dakwanya Rasulullah SAW. Padahal mereka tahu sejarah, bahkan mereka tahu yang mereka hadapi adalah utusan Allah. Karena itu sudah termaktub di dalam kitab Taurat mereka. Semua sifat-sifatnya Nabi tahu. Ternyata dilihat, loh Nabi teko Arab, ngamuk dia, marah dia. Kenapa bukan dari golongan kami? Itu bahayanya hasad Pak. Bahayanya hasad. Hasad itu bisa membuat orang membunuh, bisa membuat orang mengingkari kebenaran, bisa berbuat apapun. Karena itulah mengapa Islam mengancam orang-orang yang memiliki sifat hasad. Bani Israel itu hasad. Dia menolak Nabi Muhammad SAW itu bukan karena tidak tahu, tidak mengerti. Dia tahu betul ini Rasulullah Muhammad SAW. Tapi hanya karena apa? Bukan dari golongan Israel. Israel itu namanya siapa? Yakub. Ya. Itu bahayanya. Nabi Allah Musa alaihi salam dan pengikutnya banyak. Walakin unzur ila al-ufuq fa nadartu fa idza sawadun azim.
Tetapi lihatlah ke ufuk itu. Nabi Muhammad SAW dilihat ke ufuk, lalu aku pun melihatnya, ternyata ada kumpulan besar yang berwarna hitam. Saking banyaknya orang kelihatan dari jauh. Ya. Lalu dikatakan lagi kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain. Ternyata di sana juga terdapat kumpulan yang besar. Dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW itu paling banyak. Yang umat yang mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah umatmu. Dan bersama mereka, kata, ya, disebutkan di sini, bersama mereka ada 70,000 70.000 orang yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Mereka masuk surga tanpa hisab, apalagi diazab. Tidak pakai hisab langsung. Para sahabat, ketika Nabi ngomong seperti itu, Nabi bangkit, bangun. Ini Nabi di depan sahabat cerita. Ya, saya diperlihatkan. Setelah Nabi ngomong bahwa ada 70.000 dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab dan azab, beliau bangun masuk ke dalam rumah. Thumma nahada. Nabi pun bangkit, fadakhala manzilahu, beliau masuk rumah, fakhadhan nasu fi ulaik alladzina yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azab. Maka para sahabat pun memperbincangkan, berdiskusi mengenai mereka-mereka yang akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa dihisab dan diazab. Siapa mereka ini? Siapa? Mereka diskusi. Sebagian mengatakan mungkin mereka adalah orang-orang yang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum, sebagian mengatakan fala'allahum alladzina wulidu fil Islam. Mungkin mereka adalah orang-orang yang lahir di dalam Islam walam yusyriku billahi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan Allah. Yakni mereka menerka-nerka, siapa ini? Ya. Wa dzakaru asya'. Mereka menyampaikan, ya, siapa orang-orang itu. Fakharaja, siapa orang 70.000 orang yang masuk tanpa syurga dan tanpa hisab tersebut. Wa dzakaru asya'. Mungkin mereka ini, mungkin mereka itu. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka. Faqala mal ladzi takhuduna fihi. Apa yang kalian perbincangkan? Fa akhbaruh, mereka menyampaikan, ya Rasulullah, kami memperbincangkan, mereka mengabarkan apa yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. Siapa ya Rasulullah? Kami memperbincangkan siapa orang-orang yang masuk surga bighairi hisabin wala azab. Karena sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketertarikan mereka dengan surga, terhadap surga itu sangat besar. Bahkan bukan hanya ketertarikan mereka, tapi semua pemikiran, upaya mereka larinya kemana? Ke surga. Maka kalau didengarkan surga itu, mereka bergegas. Mereka bergegas. Dan pertanyaan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW selalu seputar syurga. Amalan yang memasukkan ke dalam syurga. Amalan yang menjauhkan dari api neraka. Fa'akhbaru. Faqal. Maka Nabi SAW memberikan jawaban. Kata beliau SAW, 70.000 orang yang masuk syurga tanpa azab dan tanpa hisab, humul ladzina la yarqud wa la yastarqud. Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah. Namun ikhwani fillah, kalimat kata-kata yarqud, meruqyah di sini diteliti oleh para ulama, ini lafaz yang tidak sahih. Artinya yang sahih adalah la yastarqun, mereka tidak minta diruqyah. Bukan mereka yang meruqyah. Kenapa? Jibril meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad SAW meruqyah para sahabat-sahabatnya. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW termasuk orang-orang yang masuk tanpa hisab. Dan itu keutamaan. Dan Nabi SAW ketika ditanya tentang ruqyah, beliau ketika ditanya tentang ruqyah, meruqyah orang, ruqyah itu membacakan ayat-ayat Allah atau doa-doa untuk mengobati seseorang. Itu ruqyah. Ruqyah. Ruqyah itu untuk mengobati orang yang sakit, dibacakan Al-Quran, dibacakan doa-doa dari Rasulullah SAW. Itu salah satu cara pengobatan. Nabi SAW ketika ditanya ruqyah, Nabi SAW justru mengatakan apa? Siapa yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia lakukan. Artinya ruqyah itu kebaikan, bukan sesuatu yang tercela. Dan riwayat-riwayat yang lain menyebutkan bukan yarqun, tapi la yastarqun, yang tidak minta di ruqyah. Apakah minta di ruqyah dilarang, diharamkan? Tidak diharamkan, tapi makruh. Minta, ya, tolong ruqyah saya, tidak haram, tapi kurang afdal. Satu. Yang kedua, kalau dia minta di ruqyah, mlebu neraka, masuk neraka apa enggak? Hah? Orang minta di ruqyah masuk neraka? Tidak. Tapi dia tidak mendapatkan fadilah ini. Dia tidak mendapatkan fadilah ini. Jadi ini keutamaan lo ya, fadilah. Tidak mendapatkan keutamaan ini. Tapi apakah dia bisa masuk surga? Ya bisa. Tapi dia masuk surganya hisab, dengan hisab. Hisabnya pun ada yang ringan. Ini kelasnya orang-orang masuk surga 70.000 ini. Ini bukan kelas-kelas iman-iman, ya model-model iman yang pertengahan kayak kita orang, Pak. Ini orang-orang yang tawakalnya itu 100%, Pak. Dan itu berat. Berat. Mereka pertama, orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Jadi mereka bertahan ketika sakit. Dia betul-betul tawakal kepada Allah dan berupaya untuk mengobati dirinya sendiri. Dan ini ikhwani fillah, salah satu hal yang juga perlu kita perhatikan. Kita ini jangan suka minta diruqyah. Belajar untuk meruqyah diri. Karena kalau kita suka minta diruqyah, itu kita menunjukkan bahwa kita ini seolah-olah lemah. Dan tidak percaya diri. Maka percaya diri dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun minta diruqyah boleh, tapi tidak afdal. Wala yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Wala yatatayyarun, tidak pernah tatayur. Tatayur itu bernasib sial dengan sesuatu. Tatayur, bernasib sial dengan hari, bernasib sial dengan angka, bernasib sial dengan tanda-tanda alam yang dia lihat. Kalau dulu orang Arab menggunakan burung, ada yang ketika mau berpergian dilepas burungnya. Kalau burungnya ke kanan, oh ini berarti kita kalau berpergian selamat. Tapi kalau burungnya ke kiri, oh jangan, berarti kita tidak boleh berpergian. Atau merasa sial dengan bulan. Tatayur ini masih ada enggak sampai zaman sekarang? Ya no. Ya. Ada syirik kecil. Dalam Islam tidak ada tatayur, tidak ada hari sial, tidak ada tanggal sial, tidak ada nomor sial, tidak ada apa lagi. Ya, apapun lah. Bahkan sampai nomor sial itu dipercaya oleh orang-orang yang katanya berakal. Coba lihat antum di hotel-hotel di ya. Nomor yang hilang nomor berapa? 13. Nomor rumah saya itu, Pak. Ya, kotor. Nomor 13 tidak ada. Ya. Tatayur, na'udzubillah. Muslim tidak mengenal itu. Ya. Orang Islam tidak mengenal itu, dan itu berbahaya. Itu yang merusak akidah kita.
Tatayur itu syirik kecil, tapi bisa menjadi syirik besar sesuai dengan keyakinan. Wala yatatayyarun, ya, dan kemudian inilah kuncinya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu betul-betul murni tawakalnya hanya kepada Allah. Tawakal itu ketergantungan hati kepada Allah. Tidak melihat, tidak melirik makhluk, Pak. Ini berat tawakal. Dan orang kalau punya tawakal yang tinggi kepada Allah, wallahi hidupnya paling merdeka, paling nikmat. Kenapa kita ini terkadang gelisah, sengsara? Karena kita ini masih berharap hati kita masih ada pada manusia. Dengan si fulan takut, seolah-olah dia mengatur hidup kita, ketakutan kita. Melihat ini, ketakutan. Lah, orang kalau sudah menutup mata dari manusia, dia bergantung pada Allah, nikmat hidupnya. Makanya orang yang paling merdeka itu adalah orang yang paling bertauhid kepada Allah. Paling merdeka dan paling nikmat hidupnya. Karena orang yang paling sengsara itu kalau hatinya bercabang, ingin mencari ridhonya manusia, itu paling sengsara. Makanya orang yang cari muka, ya, bahasa singkatannya apa? Carbuk. Itu yang paling sengsara hidupnya. Cari muka itu ya dia beramal karena ingin fulan. Ya, akhirnya menjadi penjilat. Itu paling soroh hidupnya. Hatinya nggak akan tenang itu. Wa ala rabbihim yatawakkal. Dari dia yakin betul. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Ketika punya keyakinan seperti itu, dia bersandar, bergantung kepada Allah. Dia berikhtiar, dia berusaha, bukan karena usahanya yang akan menciptakan hasil. Hasil tercipta atas izin Allah. Tapi usahanya kenapa dia berusaha? Karena Allah perintahkan dia untuk berusaha. Bas. Kenapa saya berobat? Allah perintahkan saya untuk berobat. Bukan karena obat ini menyembuhkanlah. Itu bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Sama-sama berusaha tapi punya pandangan yang berbeda. Kalau orang yang tidak beriman merasa usahanya yang akan melahirkan hasil. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman berpandangan mereka berusaha karena usahanya akan melahirkan hasil. Tapi orang beriman tidak. Dia berusaha karena ini perintah Allah. Hasilnya Allah yang tentukan. Bisa jadi saya usaha, tidak ada hasil. Bisa jadi orang duduk, ada hasil. Tapi kenapa saya berusaha? Karena Allah perintahkan saya untuk berusaha. Saya lapar, saya diperintah untuk makan. Saya sakit, saya diperintah untuk berobat. Tapi ingat, orang beriman tidak pernah kemudian sedikit pun diyakini ini obat ini yang menyembuh. Maka hati-hati, Pak. Dengan ucapan-ucapan kita yang seolah-olah dokter itu Tuhan. Leda ada dokter iki, gak sembuh penyakit tanah. Loh, nah, sudah mulai. Leda ono si fulan, iki dokter top. Ente ke sana, bas. Hilang penyakitmu. Tuhan, Pak. Hati-hati. Dokter itu bagus, dicari karena Allah perintahkan kita. Tapi ingat, tetap sebagus-bagusnya dia, Allah yang mengizinkan. Inti sembuh tidak sembuh, Allah yang mengizinkan. Sehingga orang yang bertawakal itu di antara cirinya orang bertawakal apa? Indikasinya, indikasi yang terlihat apa, Pak? Dia berusaha, tapi doanya tidak berhenti. Memanggil Allah tidak berhenti. Hati-hati kalau kita berusaha kurang doa, jangan-jangan kita bertawakal kepada usaha kita. Antum sudah merasa bahwa usaha ini pasti sukses, sehingga antum tidak butuh Allah, jarang minta kepada Allah. Tapi orang mukmin, Pak, dia semakin kuat usahanya, semakin kuat doanya. Karena dia yakin betul usahanya tidak akan menghasilkan apa-apa kalau Allah tidak mengizinkan. Itu tawakal. Makanya tawakal ini inti dari agama. Itu yang kita ucapkan, yang kita ikrarkan di hadapan Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Itu kan ikrar kita, Pak. Artinya kita yakin hanya satu yang bisa menyelesaikan urusan kita,
memberi manfaat, mencegah mudarat Allah Azza wa Jalla. Namun terkadang mari sholat, hati kita berubah bergantung kepada selain Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang murni tawakalnya kepada Allah. Faqama Uqasah bin Mihsan. Uqasah bin Mihsan bangkit. Dengar seperti itu dia bangkit, Pak. Uqasah ini sahabat Rasulullah SAW yang disebutkan min ajbalir rijal. Di antara sahabat yang tampan, tapi pemberani. Ya. Bukan tampan lemah gemulai. Yang urusannya merhatikan wajahnya. Dia cek putih, cek ganteng dicukur. Ya Allah ya Syekh. Ya. Rejal tapi tidak kelihatan rejalnya. Lah. Uqasah. Ini mujahid besar. Orang yang tampan. Dia bangkit, Pak. Dan beliau meninggal di insya Allah di masanya, kalau tidak salah di masanya Abu Bakar As-Siddiq. Ikut berperang bersama Abu Bakar As-Siddiq. Berperang melawan orang-orang yang murtad. Berperang melawan orang-orang yang murtad. Dia bangkit, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'u Allah yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan kepada Allah, berdoalah ya Allah. Ya Rasulullah, agar aku termasuk 70 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Faqala anta minhum, kamu termasuk dari mereka ya Uqasah. Ya Allah ya Rahman. Thumma qama rajulun akhar, berdiri orang yang kedua. Faqala Allah yaj'alani minhum, ya Rasulullah, doakan saya agar saya termasuk dari 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dijawab oleh Nabi apa? Sabaqaka biha Uqasah, kamu sudah didahului oleh Uqasah. Nabi tidak mengatakan, lo melo-melo, ojo. Tidak, saya tidak mau doa. Lihat cara Nabi menolak permintaan. Itu Pak, ini yang perlu juga kita fikir. Nabi itu, jangan melihat Nabi itu dari satu sisi, dari semua sisi, Pak. Kalau kita mau jalankan sunnahnya Nabi dari semuanya, akidahnya, akhlaknya, perilakunya, bahkan cara bertutur kata. Nabi itu kalau menolak, bagaimana beliau menjaga perasaan sahabat yang lain. Coba lihat bagaimana cara Nabi menolak. Menyakiti orang apa enggak? Sabaqaka biha Uqasah, kamu didahului oleh Uqasah. Dengan jawaban itu orang merasa, oh iya aku berarti kurang cepat ya. Tapi kalau kemudian dikatakan, enggak, lek kita orang lu melo-melo itu. Ya. Ada akhlak. Dan kenapa Nabi Muhammad SAW kemudian menutup pintu dari orang meminta untuk termasuk itu, agar tidak masuk ke dalamnya orang-orang yang tidak layak. Nanti orang-orang enggak layak minta, ya Rasulullah doakan saya. Dan Uqasah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ini, kalau sudah Nabi menyatakan kamu ya Uqasah nanti masuk surga, berarti Uqasah sudah dijamin surga. Bahkan surga tanpa azab, tanpa hisab. Ya, tanpa hisab. Meskipun demikian ikhwani fillah, beliau tidak kemudian kendor, ya Allah soal jaminan surga, regut nang bet. Kita orang belum ada jaminan surga, wala dari manapun. Kadang-kadang amal ibadah sudah maju mundur, Senin semangat, Rebo malas. Kadang-kadang baru ibadah sedikit sudah merasa fil jannah. Nah, Uqasah tetap sepeninggal Rasulullah dia menjadi mujahid sampai dia meninggal di waktu riddah. Banyak orang-orang murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Tidak berhenti beramal, tidak berhenti berbuat, Pak. Padahal sudah dijamin masuk surga. Dan surganya sekali lagi bukan surga enteng, Pak. Masuk tanpa hisab. Maka ikhwani fillah, ini satu hadis yang berbicara tentang adanya penghuni surga yang masuk ke dalamnya tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian insyaallah kita lanjutkan tentang orang-orang yang tentang bentuk atau fisik orang-orang yang akan masuk ke surga, ya, termasuk ya masya Allah yang baru kita, yang tadi saya baca itu Pak, yang belum kita sampaikan insyaallah minggu depan, bagaimana tingginya ya
penghuni surga itu tingginya berapa? Ada yang pernah baca? Berapa? Berapa? 30 meter, Masya Allah. Nah, situna dzira'an, ya. 30 meter. Wallah alam seberapa itu. Ya. Itu postur atau tingginya fisik, tingginya tubuh, tingginya orang-orang yang berada di surga. Dan itulah posturnya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Adam itu situna dzira'an, 60 dzira', itu disebutkan oleh para ulama, 60 dzira' itu 30 meter. 30 meter. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.